به وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah Al-Quran oleh David Kuspiadi. Semoga dengan tilawah tadi menjadi melancarkan acara kita selanjutnya. Amin. Amin. Berikutnya doa, kita mohonkan Ustadz Dartoyo. Kepada Ustadz Dartoyo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, marilah untuk berkahnya acara ini sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengawalinya dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alnahu lana imama wa nuran wa rahmah. Ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillah marabitataha wa adimudha wa hdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhlu wasra sudurha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa hiha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi doa dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Dartoyo MPDI langsung dari Masjid Besar Baitul Makmur. Live ya, live dari Masjid Besar Baitul Makmur. Kita lanjutkan sambutan Ketua DPD Ustadz Atrianedi SBD MBA. Kepada Al-Ustadz Atrianedi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rangka acara pelatihan tingkat Bu Lian? Pelatihan tingkat 3 anggota Pratama ya, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari acara yang berbahagia ini pada malam hari ini insyaallah. Salawat bin salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Bakhtiar LC, Ustadz Bakhtiar LC, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Sudah hadir bersama kita. Kemudian ada Ustadz Hanafi Akra yang mungkin dalam perjalanan, ya, insyaallah. Kemudian pengurus DPTD Partai Keadilan Sejahtera yang hadir pada malam hari ini, para ustadz, ustazah rahimakumullah. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, Ibu Ketua Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan, Bu Lian beserta jajarannya. Mudah-mudahan acara kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan di dalam pelatihan pada malam hari ini insyaallah. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, Ustaz Ustazah rahimakumullah, peserta kita pada malam hari ini ada ikhwannya itu ada ikhwannya itu 7, akhwatnya itu harusnya itu 12 ya. 7 tambah 12 8 Ustaz. Ya Bu? 7 dan 8 Ustaz. 7 dan 8 ya. Oh iya, 7 dan 8. Subhanallah. Ikhwan 7, akhwatnya ada 8. 7 tambah 8 berarti 15 orang insyaallah ya. Mungkin yang belum
menghidupkan videonya, bagusnya dihidupkan videonya semuanya biar kita tahu siapa-siapa aja yang hadir. Yang mendengarkan suara saya tolong diangkat jempol. Ya. Ya. Ini kayaknya Pak Ramadan belum nih. Bu Eva, Bu Wagini, ya Bu Ira ada, alhamdulillah. Pak Ramadan direcokin anak-anaknya ini Ustaz. Oh iya, ada Pak Agus Satria, alhamdulillah hadir. Kemudian Pak Denny Rusandi, Pak Faizal, Pak Sokip, Pak David, alhamdulillah. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Acara kita ini adalah cara untuk peningkatan pemahaman kader tentang kepartaian kita, ya. Jadi di dalam Partai Keadilan Sejahtera kita selalu mengadakan pembinaan yang namanya unit pembinaan anggota atau UPA. Ada kurikulum yang mesti kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, kepada anggota kita. Kemudian juga ada peningkatan jenjang istilahnya, atau naik kelas, atau ada kelas-kelas yang insya Allah setiap jenjang itu akan mendapatkan amanah-amanah dan tanggung jawab di dalam partai kita ini dalam rangka untuk membesarkan dakwah ini insya Allah. Mudah-mudahan pelatihan ini, acara kita pada malam hari ini berlangsung dengan baik dan lancar insya Allah. Kita mendapatkan pemahaman baru dari para ustazah kita insya Allah. Dan kita berharap partai dakwah ini akan semakin bagus, semakin kuat, dan semakin berkembang di kemudian hari insya Allah. Kita mentargetkan ikhwah fillah rahimakumullah tahun 2024 itu kalau tidak salah target yang sudah dicanangkan untuk kita berharap sampai kepada 15% atau mungkin sekitar 19%. Menurut survei terakhir itu kita berada pada posisi 9%. Mudah-mudahan setiap tahun, setiap pergerakan kita itu menghasilkan suara, menghasilkan dukungan yang banyak dari masyarakat. Tentu untuk mendapatkan hal itu, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, anggota Partai Keadilan Sejahtera harus mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menggerakkan roda dakwah di Partai Keadilan ini. Salah satunya yang kita butuhkan adalah wawasan kebangsaan, wawasan tentang kondisi bangsa kita, termasuk juga yang sangat utama adalah wawasan keislaman kita sebagaimana yang menjadi landasan dari perjuangan kita, bahwasanya kita berjuang di dalam partai ini dalam rangka lillahi kalimatillah insyaallah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari mewakili pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bintan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi sambutan dari Al Ustadz. Alhamdulillah hadir juga Ustadz Wildan ya, Ketua BK DPW. Itu tadi akunnya Pak Wildan tadi belum saya rename. Oh, Masya Allah, Bu Nani ya Bu. Iya, Sahlan Bu Nani. Iya, makasih. Kita lanjutkan dengan sambutan, arahan ya, bukan sambutan lagi karena sambutan sudah disampaikan oleh Ketua DPD Bintan. Kita lanjutkan dengan arahan dari Ketua DPW Al Ustadz Bahtiar LC-MA kepada Al Ustadz Bahtiar Rum LC-MA, disilakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matid da'wah wa bi karamatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fa huwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Bintan, Pak Adrian Edi, dan segenap pengurus DPTD Kabupaten Bintan yang hadir pada malam hari ini, Bu Turyani selaku pembicara pada malam hari ini, dan seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir dalam acara pendidikan tingkat 3 untuk anggota Pratama calon madya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwati fillah, 2024 tanda-tanda menunjukkan PKS akan menang di Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah PKS akan Allah berikan kemenangan di Kabupaten Bintan, insya Allah. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Maka salah satu di antara tanda-tanda kemenangan itu harus ada optimisme. Optimisme yang terpancar dari kiadahnya, ya. Memberikan cahaya kepada kiadah, dari kiadah kepada kader, ya. Dan kadernya juga akan merespon, ya, optimisme itu dengan berlipat-lipat dan luar biasa, semakin terang benderang cahaya optimisme itu. Karena memang baik struktur, ya, kader dakwah ini merupakan tulang punggung, ya. Asbab kemenangan yang Allah berikan kepada jamaatul dakwah itu tidak terlepas dari kader-kader dakwah, ya. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi, ya, acara pendidikan, ya, para anggota kader dakwah pun calon madya. Kenapa? Dakwah itu merupakan aset yang sangat berharga. Dakwah ini merupakan aset yang mesti kita jaga diri kita dengan apa? Dengan menjaga kesehatan, dan kita juga saling menasihati, saling mengingatkan kepada para kader untuk senantiasa hidup dengan dengan pola hidup yang sehat, gitu ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan, ya, karena kader itu merupakan aset, ya. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa ada 3 karakteristik seorang kader dakwah. Al-Quran ketika berbicara tentang kader, ya, selalu menyebut mereka itu dengan rajul dalam bentuk mufradnya atau dengan kata rijal dalam bentuk jamaknya. Memang asal kata rajul ataupun rijal ini maknanya adalah laki-laki. Tetapi juga ini menunjukkan, ya, tidak sekedar bahwa jenis kelaminnya laki-laki, tetapi ini juga menunjukkan sifat yang melekat, ya, kepada orang kader itu, ya, dengan sifat yang kesatria, ya, yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan pengorbanan. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mensifati orang-orang yang seperti tadi itu dengan kata-kata rijal, ya. Maka ketika berbicara tentang rijal, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 karakteristik utama
seorang kader dakwah, ya, tentunya ini merupakan sifat utama yang mesti dimiliki oleh seorang kader dakwah. Pada hari ini, ya, antum semua yang ada di Bintan, tadi disampaikan ada 17 orang, ada 15 orang ya, 7 yang laki-laki, 8 yang perempuannya, ikhwan akhwatnya. Maka mudah-mudahan sifat atau karakteristik ini ada pada diri kita semua atau para ikhwah yang melewati proses pelatihan atau pendidikan pada malam hari ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kader dakwah itu, ya, karena dia mengurusi dakwah, mengurusi satu amanah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, ya. Bahkan juga kepada bumi dan langit, ketika Allah berikan amanah ini, dia pun juga menolaknya. Ya, tetapi seorang kader dakwah luar biasa, merupakan hamba-hamba pilihan Allah, ya, dalam menerima amanah ini, amanah dakwah ini. Maka salah satu di antara ciri khas ataupun karakteristik dari kader dakwah itu, ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, ya. Kader dakwah itu matanya, hatinya tidak mudah dipalingkan, ya, oleh kesibukan-kesibukan duniawi mereka daripada mengingat Allah dan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita punya kesibukan duniawi, it's okay. Ya, kita punya amanah duniawi, tidak ada masalah, tapi jangan sampai tulhihim, jangan sampai ini memalingkan mata kita, memalingkan hati kita, ya, bahkan sampai melalaikan dan melupakan dari tujuan target utama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kesibukan-kesibukan duniawi tidak membuat kita lalai dari manusia itu sendiri dan bahkan amanah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Dan bahkan dunia itu, ya, seperti apapun bentuk-bentuk dunia itu yang Allah beri kepada kita, semuanya kita pakai, kita gunakan untuk fisabilillah, ya. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, tapi semuanya fisabilillah, li'i'la'i kalimatillah, menjadi kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai seperti itu cara berpikir kita, mindset yang ada pada diri kita, ya, tidak sampai kita lalai, tidak sampai kita ini dipalingkan oleh dunia, maka fabihi wa ni'mah adalah satu kebahagiaan tersendiri dan satu kenikmatan. Berarti ada satu sifat rijal yang ada pada diri kita, tidak mudah digoyahkan oleh duniawi, oleh jabatan-jabatan, oleh harta. Semuanya kita gunakan untuk li'a'la'i wali fi sabilillah, semuanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka juga Allah pertegas lagi dalam surah Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, dalam tafsir pangkat kalian, jabatan kalian, kesibukan kalian, perniagaan kalian, bisnis kalian, perkebunan kalian, semuanya menyebabkan kalian lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Karakter ataupun karakteristik yang kedua yang mesti kita miliki sebagai kader dakwah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kader dakwah itu dia senantiasa bergegas. Ya. Bergegas, suratul ijabah, ya. Dia tidak berlambat-lambat, ya, dalam kebaikan-kebaikan, ya. Bahkan na'udzubillah dia tidak sampai menunda-nunda kebaikan-kebaikan, apalagi sampai
menunda-nunda kebaikan. Ini yang mesti kita miliki, ya. Tapi falyatanafasil mutanafisun. Dakwah itu dia suka berlomba-lomba, ya. Fastabiqul khairat. Dia suka berlomba-lomba, bermusabaqah dalam kebaikan-kebaikan. Dia tidak bermusabaqah dalam hal-hal yang mubah. Na'udzubillah. Dia tidak musabaqah dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bermusabaqah fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Fa idza faratta fansab, bahkan selesai dari satu kebaikan, ya dia lupakan kebaikan yang dia buat itu. Dia tak ingat-ingat lagi kepada siapa dia berbuat baik. Dia tak hitung-hitung lagi, tapi dia berlomba-lomba buat. Kenapa? Karena begitulah karakter seorang kader dakwah. Jadi kalau kita ini ya disebut sebagai rijal itu, ya sifat ksatria itu kita suratul ijabah, bergegas. Ya. Kenapa? Karena memang kita ini ya mata, jiwa kita semuanya sudah ya kita sibukkan dengan dakwah. Ya. Maka di kepala kita itu kalau lihat orang itu objek dakwah. Bagaimana orang bisa gabung ke PKS, ke partai dakwah ini? Bagaimana? Jadi begitu terus. Jadi nggak sempat lagi kita ini sibuk dengan hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Ya. Tapi kita sibuk dengan kebaikan. Bahkan dengan keterbatasan kita. Ya. Dan disitulah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tengok ada orang terbatas, akalnya terbatas, ya, terbatas kemampuannya, hartanya, tapi dia malah berlomba-lomba. Disitulah bentuk pemuliaan Allah kepada orang itu. Kenapa? Karena di tengah keterbatasan tadi, dia malah Allah beri kesempatan dan dia tidak pernah mengeluh. Ini yang kita harapkan, ya. Kalau seandainya ini yang kita miliki, maka fahakuna, berhaklah kita menyandang sebagai kader dakwah yang Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Coba kita perhatikan dalam surat Yasin ayat 20 sampai 21. Bagaimana seorang kader dakwah yang bernama Habib Al-Habib, ya. Para ulama tafsir menyebutkan nama beliau ini adalah Al-Habib ataupun Habib, ya. Ada yang mengatakan beliau ini adalah ahli ibadah, yang memang beliau ini menyibukkan diri dengan zikir apa semua, ya, beribadah. Ada yang mengatakan beliau ini adalah pendeta tapi yang masih lurus. Ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang pedagang tapi Allah uji dengan penyakit-penyakit lalu beliau mengasingkan diri. Tapi ketika beliau mendengar ada utusan Allah, ya, para rasul dan para nabi yang dicaci maki oleh kaum beliau, ya, yang ketika itu sedang ingin memaki ataupun apalah, dan bahkan hendak membunuh al-mursalin tadi, ya. Kalau kita lihat dalam surah Yasin, ini yang saya sampaikan ini direkam nggak kira-kira? Direkam, Ustaz. Oke. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Coba antum perhatikan, waja'a min aqsal madinati, maka datanglah dengan bergegas, ya. Yas'a itu kan sering itu yang kita pakai ketika kita sa'i, ya. Orang kan kalau sa'i itu kan tidak boleh jalannya pelan-pelan, harus agak bergegas gitu. Menunjukkan dia semangat, ya, untuk mencapai tujuan. Padahal dari ujung kota Aqsa, ya. Jadi Masjid Al-Aqsa, ujung jauh. Aqsa, Masjid Al-Aqsa ke Mekah itu 1000-an kilo. Makanya ketika Ibrahim membawa istri dan anaknya ke Mekah itu untuk ditinggalkan di sana, itu tidak tanggung-tanggung, 1000-an kilo. Ya. Maka wajah amin aqsal Madinah, dari ujung kota, pelosok desa. Ketika mendengar ada nabi dan rasul yang dihina, yang dibuli, yang dicaci maki dan bahkan hendak dibunuh oleh kaum-kaumnya, dia datang. Padahal kalau kita memegang satu pendapat tadi, orang ini punya keterbatasan, dia lagi sakit, ya, tapi dia berusaha datang. Kenapa?
Karena dia pantang untuk membiarkan ya kemungkaran, dia bergegas untuk menolong orang. Dan begitulah mestinya sifat yang kita miliki. Ya, ketika antum melihat bahwa tanda-tanda kemenangan itu di Kepri, di Bintan, di Indonesia, rata-rata sekarang survei, semua lembaga survei mengatakan bahwa PKS naik terus, ya, dari 6%, 7%, 8%, 9%, bahkan 11%, dan terbaru sekarang ini mengatakan PKS insya Allah berada di 3 besar. Takbir. Allah. Nah, luar biasa. Itu baru disurvei. Dan rata-rata kalau kita disurvei itu kita biasanya enggak sampai 2-3 kali lipat kita. Tapi alhamdulillah ya kita sekarang berada di nomor 3. Kalau sempatlah 2-3 kali lipat, ini bisa-bisa insya Allah kita di Indonesia nomor 1 ya. Di Bintan nomor 1, di Kepri nomor 1, luar biasa. Tapi tanda-tanda itu akan mudah kita realisasikan manakala kita memiliki sifat rijal, dan di antara sifat rijal tadi kita bergegas untuk menyambut kemenangan. Ya, apalagi di Bintan ya, luar biasa ujian-ujian di Bintan ya. Selama ini di Bintan beberapa masa sebelum ini, alhamdulillah antum semua diuji dan antum teruji. Alhamdulillah sekarang juga sedang mengikuti ujian-ujian berupa pendidikan dan pelatihan. Saya kira itu semua adalah cara Allah untuk memudahkan kemenangan datang di negeri Bintan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi negeri Bintan ini dikenal dengan negerinya Sultan ya. Sultan Bentan ya, Kerajaan Bentan. Nah, ini luar biasa. Memanglah kerajaan para pahlawan ya, insya Allah. Kader-kadernya juga adalah pahlawan kesatria dan dikatakan oleh para ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Kemudian yang ketiga, sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh kader dakwah, selain dia bergegas dalam kebaikan, Ya Bu. ya selain juga namanya dia tidak disibukkan, dilalaikan oleh urusan-urusan dunia, tetap dakwah nomor 1, zikir nomor 1. Di kader dakwah ini juga punya karakter, yaitu senantiasa menepati janji, ya, dan senantiasa bersabar dalam perjuangan. Ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24, ya. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Jadi di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janjinya. Apa yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah sedang menjelaskan sifat orang-orang mukmin. Apa sifat orang-orang mukmin? Dia senantiasa menepati janji. Apa yang telah dia sumpahkan, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pegang sumpah itu. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu janji itu adalah sebuah kebaikan, adalah dakwah, maka dia pegang kuat-kuat ya janji itu. Dan itu adalah sifat orang mukmin. Dan coba antum perhatikan ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Apa sifat mereka? Suka melanggar sumpah dan suka melanggar janji. Jadi ketika antum bersumpah dengan kebaikan, antum bersumpah dengan dakwah, antum bersumpah dengan fastabiqul khairat, maka pegang itu terus. Ya. Ketika kita sudah mulai melanggar, maka ini adalah sifat orang-orang munafik. Maka dia selalu jaga itu. Karena Allah katakan tadi dalam Al-Quran kan, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah. Dia betul-betul dia jujur dengan janjinya. Saking jujurnya, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faminhum man qada nahbah. Sampai ajal pun, ya,
mengambil nyawanya, sudah sampai ajal, ya, malaikat maut datang mengambil nyawanya, tetap dia pegang tuh janji. Saya doakan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang senantiasa memegang janji. Insya Allah partai kita ini, PKS ini, insya Allah partai dakwah. Sampai sekarang umat mendambakan PKS di tengah kekurangan, kelemahan, terbatasan. Ya kita bukanlah ya kafilah malaikat, bukan jamaah malaikat yang sempurna, tidak ada yang sempurna, pasti ada salah, ada kekurangan, tapi kita punya ikhtiar, rencana, punya niat, punya apa untuk kebaikan-kebaikan. Maka kita pegang janji itu, insya Allah. Ya. Kenapa? Kalau orang sudah mudah melanggar janji, bukanlah sifat orang beriman. Maka Allah sebelum menjelaskan tentang sifat orang beriman tadi, coba antum baca ayat-ayat sebelumnya, semuanya bercerita tentang orang-orang munafik, dan di antara ciri-ciri mereka adalah suka melanggar janji dan melanggar sumpah. Maka orang-orang beriman kader dakwah, dia pegang janjinya sampai kapan Pak Ustadz? Ya, sampai qada nahbah, sampai ajal memisahkan ya nyawa dari raganya, tetap dia betul-betul jaga itu janjinya. Wa minhum may yantazir. Ada yang masih hidup, ya. Allah berikan umur yang panjang, alhamdulillah. Di antara nikmat kita berjamaah para masyayikh bersama kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh, ya. Ada para syekh dengan wise kebijaksanaannya dia menasihati kita, memberikan pengalaman-pengalaman hidup dalam dakwah, kena asabiqunal awwalun. Dan juga ada hamasatus syabab, semangat para pemuda-pemuda ataupun kader-kader yang masih dalam usia yang masih sangat muda tapi semangat luar biasa. Itu kombinasi yang sangat luar biasa, ya. Maka mereka yantazir, masih dalam perjuangan, tapi sabar dalam perjuangan. Itu penting, ya. Dari PK ke PKS sudah berapa lama kita ini, 20-an tahun, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kita masih istiqamah dalam barisan dakwah ini. Insya Allah kita juga tetap istiqamah terus. Kenapa? Yantazir, kita sabar dalam perjuangan. Ada kekurangan dalam rumah kita ini, ya biasalah. Antum punya rumah, ada yang lapuk-lapuk rumahnya. Pertanyaan aneh, antum tinggalin tuh rumah atau gimana? Antum perbaiki yang lapuk-lapuk tadi. Pak Ketua DPD. Perbaiki, Ustaz. Perbaiki lapuk-lapuk, ya kan? Ada kayu patah-patah, carilah kayu yang lain. Ya, ada paku yang apa, cari, jangan ditinggalkan, sayang. Apalagi rumah cuma satu, kan? Di mana kita mau tinggal kalau kita, sedangkan dah reot-reot pun juga kita carilah. Tak ada besi, kayu pun jadi, tak ada kayu, ya rotan pun jadi. Pokoknya jangan ditinggalin. Nah, begitulah. Kenapa? Yang tazir, kita siap untuk terlibat, untuk sabar di situ. Dan itulah gunanya kita saling menasihati satu dengan yang lain. Kadang-kadang yang kita khawatirkan ini hati bolak-balik. Tapi nikmat berjamaah itu saling menasihati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekali lagi dalam arahan yang singkat pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada DPD Bintan, Pak Ketua, Pak Bernedi, seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini, Bu siapa yang kaderisasi? Bu Lian yang telah bazul bukti mengeluarkan semua kemampuan, dan juga kawan-kawan yang ada di pengurus DPD Bintan ya juga sudah saling bantu-membantu, mendukung ya satu dengan yang lain, dan juga saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Binikmatil ukhuwah wa binikmatil dakwah wa bi karamatil jamaah. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita.
bukti Allah cinta kepada kita, kita masih sabar dalam jamaah ini. Kita masih sabar ya dalam ujian-ujian berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya 3 sifat utama kadar dakwah pada diri kita. Yang pertama adalah tidak mudah dipalingkan pandangan mata kita, hati kita ya dari dunia, jabatan, apa semuanya. Kalaupun ada, semua kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, dan yang paling besar adalah untuk kepentingan dakwah wa fi sabilillah. Yang kedua, ya, karakter yang kedua, bagaimana ya kader itu bergegas untuk kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebenaran. Ya. Yang ketiga adalah kader dakwah itu dia senantiasa menempati janjinya sampai ajal menjemput nyawanya dan juga selalu bersabar di tengah-tengah perjuangan. Nah, inilah barangkali yang dapat Ana sampaikan sebagai arahan pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi arahan dari Al-Ustadz Bahtiar Rum, LCMA, Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kita semua dapat melaksanakan arahan tersebut. Kita lanjutkan berikutnya materi komitmen berorganisasi dalam partai oleh Ustadzah Suryani SE. Kepada Al-Ustadzah Suryani SE, disilakan. Afwan, Ana izin ya, tidak bisa mengikuti sampai akhir. Izin ya Ustazah Suryani, Bu Suryani. Ya Ustaz, fi amanillah. Syukran jazakallah Ustaz. Bu Lian juga ya. Jazakallah Ustaz Bahtiar. Hati-hati di jalan Ustaz, ombak besar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah khairan kepada Rafiq ya yang sebagai host ya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim, untuk bermuwajahah walaupun melalui tatap maya, tapi insya Allah semoga tidak mengurangi nilai dari majelis kita pada malam hari ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada ustaz kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPD Kabupaten Bintan, Ketua DPD PKS, Bapak Atrianedi, beserta seluruh jajaran pengurus DPD Kabupaten Bintan yang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga Ibu Tri Apriliani ataupun Mbak Lian ya sebagai Ketua Kaderisasi PKS Kabupaten Bintan. Juga seluruh peserta pendidikan tingkat 3. Ya, Pratama calon madya yang saya cintai dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu puji serta syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita nikmatnya kepada kita ya berbagai nikmat, dan tentu dalam kesempatan baik ini kita mendoakan ya saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit baik COVID maupun sakit lainnya. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang paripurna. Dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, Allah berikan jalan keluar dan
tentu kita semua berdoa semoga COVID-19 segera diangkat dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share ini ya, share screen. Mohon maaf saya tidak sempat membuat PowerPoint. Saya baru teringat kalau malam ini ada acara. Baru ingat tadi sore. Ya Allah. Kelihatan nggak? Kurang. Nggak kelihatan ya? Dibacain, Mbak. Kenapa? Dibacain aja. Ada Mbak Dewi ya? Iya. Iya dibacain. Maksud saya Digedekan bisa kok. silakan. Itu ada yang mau masuk tuh ya apa? Mbak Dian. Ada peserta yang mau masuk kayaknya belum di. Oke. Sebentar. Terlalu kecil. Oh, kegedean. Jelas-jelas, Mbak. Oh. Oke. Iya. Ya, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang komitmen terhadap organisasi. Ya, sebagaimana kita ketahui, kita berorganisasi, organisasi ataupun jamaah ya berjamaah pada masa sekarang baju kita ataupun tampilan kita yaitu berpartai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Tadi Ketua DPW sudah menyampaikannya. Maka dalam kesempatan malam hari ini sebenarnya sama sih ya ibu-ibu, komitmen iltizam itu sama. Cuma mungkin tadi dalam konteks kepartean, bahasa kepartean, iltizam itu adalah komitmen. Jadi beda bahasa saja, jadi tidak usah kita permasalahkan. Intinya adalah bagaimana kita bisa berkomitmen terhadap organisasi ya, di mana organisasi kita sekarang adalah PKS. Nah, saya mengambil satu saja pengertian tentang komitmen atau iltizam ya, menurut salah satu ulama yang bernama Fatiyakan, iltizam adalah komitmen ya terhadap Islam dan hukum-hukumnya secara utuh ya, dengan menjadikan Islam sebagai siklus kehidupan, tolak pikir atau pola pikir dan sumber hukum dalam setiap pembicaraan dan permasalahan. Nah, ini kalau dalam bukunya, ini ada bukunya Bapak Ibu ya, komitmen terhadap Islam, bukunya Ustadz Fatiyakan. Silahkan kalau mau, atau buku sangat lama ya, kita dulu kalau bedah buku mungkin banyak membahas tentang buku ini ya, komitmen. Ada 2 bagian buku ini, bagian pertama komitmen terhadap Islam, bagian kedua komitmen terhadap jamaah atau dalam organisasi ya, bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas tentang komitmen terhadap Islam. Yang pertama terhadap syariat itu ya, maksudnya tuh ini kayaknya sudah dibahas ya Mbak Lian ya, terhadap Islam syariat itu tentang akidah salimah, kemudian ibadah sahihah, kemudian akhlak hamidah, sampai kepada berislam secara menyeluruh gitu, kemudian seimbang. Nah, ini juga. Nah, ini mungkin yang akan saya bahas karena waktu juga sangat singkat, 30 menit kalau nggak salah jatah saya. Jadi yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu komitmen terhadap organisasi, yaitu organisasi kepartean kita PKS atau kita sebut jamaah. Yang pertama tentu tadi sebagaimana disampaikan sifat-sifat rijal dakwah oleh Ustadz Ketua DPW, yaitu komitmen terhadap janji ya. Jadi yang pertama adalah iltizam atau komitmen terhadap janji. Jadi ketika kita dilantik sebagai anggota PKS itu ada pelantikan ya Bapak Ibu, ada pelantikan, di situ ada kita membacakan janji sebagai anggota. Makanya kewajiban ataupun komitmen kita terhadap organisasi yang pertama adalah komitmen terhadap janji. Nah, tentu kalau janji seorang muslim kita sudah berjanji kepada Allah dalam kalimat syahadat ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam berorganisasi tentu dalam berpartai adalah berjanji untuk senantiasa taat dalam kondisi suka maupun tidak suka selama tidak maksiat kepada Allah.
Nah, kalau dalam sejarah atau sirah sahabat, kita sudah sangat mengenal bagaimana Rasulullah dulu juga mengambil janji para sahabat. Ya, dalam Quran surat 48 ya, surat Al-Fat disebutkan tentang Baiatul Aqabah 1, Baiatul Aqabah 2, tentang bagaimana Rasulullah mengambil janji para sahabat untuk tetap loyal, komitmen terhadap syariat, kemudian terhadap perjuangan. Nah, makanya kita mengingat kembali ketika janji dilantik jadi anggota PKS itu, kita berjanji apa gitu. Berjanji mematuhi taat kepada pimpinan dalam konteks tadi dakwah di jalan Allah. Itu dalam mengajak kepada orang, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Selama tidak maksiat kepada Allah. Dan selama saya bergabung dengan PKS dari PK dulu 99, belum pernah saya diajak kepada kemaksiatan gitu oleh PK atau PKS, oleh partai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menepati atau komitmen dengan janji yang sudah kita ucapkan. Tapi ketika dalam konteks ternyata mengajak kepada kemaksiatan, kita boleh untuk menolaknya. Tapi mungkin silahkan anggota PKS sampaikan kalau ada ajakan atau taklimat gitu ya, atau bayan penjelasan yang mengajak pada kemaksiatan. Sepertinya Pak Trianedi belum pernah ya ada bayan yang mengajak kemaksiatan, nggak ada gitu ya. Selama ini justru ajakan untuk berbuat kebaikan gitu ya, dari apalagi di masa pandemi seperti ini, PKS sebagai partai yang terkenal dengan peduli gitu ya, berkhidmat kepada masyarakat, melayani masyarakat, bahkan PKS adalah pelayan rakyat terdepan dengan membentuk tim gugus tugas atau satgas penanggulangan COVID, membantu program-program pemerintah. Apakah itu sebuah kemaksiatan? Tentu itu adalah sebuah amal solih, amal baik, dan itu tentu harus didukung. Itu kemudian juga dalam kaderisasi ya, kita punya namanya KKP, kurikulum kaderisasi partai gitu. Di situ kan ada bagaimana kita belajar Al-Qur'an gitu ya, belajar diajarkan akhlak, kemudian tadi aqidatus salimah agar kita tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan dan sebagainya. Bagaimana akidah anggota PKS harus akidah yang lurus, tidak tercemari oleh akidah-akidah yang merusak ataupun aliran-aliran yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu juga diperhatikan gitu. Jadi saya kira selama saya belajar tentang kepartaian, baru PKS yang memperhatikan kondisi kondisi keilmuan dari anggotanya, kondisi ibadah anggotanya. Bahkan kita mungkin ada namanya evaluasi ibadah gitu ya, dalam KKP itu ada evaluasi atau bahasa Arabnya mutabaah yaumiyah gitu, sampai ada kader yang sholatnya benar enggak gitu, sholatnya sholat sunnahnya gitu, kemudian puasanya, sampai diperhatikan sekali oleh PKS. Jadi betul kalau PKS itu bukan hanya parpol ansih, tetapi juga partai dakwah, karena tadi memperhatikan unsur dakwah di dalamnya. Bagaimana kita mengingat ada pada zaman dahulu gitu, ketika seorang sahabat ataupun mungkin dari dikisahkan siapa Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mau mengambil seorang panglima atau menunjuk seorang pimpinan perang, dia selalu memperhatikan yaumiyahnya, sholatnya siapa yang paling benar, bagus gitu, kemudian qiyamul lailnya yang tidak pernah tinggal, bacaan Qur'annya dan sebagainya. Jadi sampai sedemikian, dan sampai detik ini saya baru melihat, kita tidak mengatakan PKS yang terbaik, tidak sama sekali, tapi saya baru melihat hanya PKS yang memperhatikan sampai kepada ibadah hariannya gitu. Akhlaknya misalnya dijaga betul. Jangan sampai kita, apalagi di era medsos sekarang ya, kepada para anggota PKS jangan mudah untuk terprovokasi, jangan mudah melontarkan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi misalnya terkait pandemi COVID, mudah sekali kan berseliweran tuh di medsos gitu kan Bapak Ibu. Saya kira kita sering melihat ada juga anggota PKS yang terpancing men-share sebelum disaring. Makanya kita harus cerdas juga secara literasi itu. Sehingga ini yang kemudian kita juga bagian dari komitmen terhadap janji itu. Bagaimana kita akan taat ya ketika
dalam konteks taat kepada pimpinan selama tidak maksiat kepada Allah. Nah ini jangan sampai kemudian misalnya yang baru-baru ini masih ini ya terkait vaksin ya Pak Atrianedi ya, di kalangan anggota masih vaksin enggak gitu ya, terus saya nggak mau vaksin, nah, padahal sudah jelas ada bayan gitu dari Dewan Syariah. Sampai kemarin disebutkan oleh Budia, kemarin saya ngadain acara ya yang untuk anggota pelopor sekepri, sampai Budia, kenapa kita harus mengikuti berita-berita yang tidak benar sementara kita tidak mau mengikuti arahan para kiada yang kita sudah tahu kualitasnya gitu. Nah itu sebagai bagian dari ikhtiar. Mungkin ini juga perlu penguatan Pak Atrianedi kepada para anggota yang masih bimbang gitu ya, sampai sekarang masih bimbang, saya nggak mau dan sebagainya. Padahal setidaknya kita bisa menjadi contoh untuk ikhtiar gitu ya, dalam praktek ikhtiar itu juga sebagai pembuktian keislaman kita ya, bahwa seorang muslim selain tawakal kita harus maksimal dalam berikhtiar. Nah itu ya, jadi hadirin sekalian, di sini dicontohkan tentang ada seorang tokoh kaum Ansor ya yang begitu berkomitmen ya terhadap janjinya ketika dalam perang Uhud ya. Bahkan banyak sekali sahabat-sahabat yang kita kenal begitu memegang teguh janjinya akan setia kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam ayat Al-Quran tentang taat ini kan tentang ulil amri itu ada dannya, karena taat kepada manusia itu bersyarat ya, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap ansitoh ya, atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh partai ya, oleh organisasi. Kita sebut organisasi ini partai ya. Organisasi itu jamaah kalau bahasa Arabnya ya. Makanya munazom ya, tertata, tanzim ya, jamaah itu tanzim ataupun organisasi. Jadi komitmen terhadap ansitoh, kegiatan-kegiatan. Jadi bukti dari janji kita sebagai anggota organisasi adalah komitmen terhadap kegiatan. Ya, di sini baik berhubungan dengan diri kita, jamaah maupun dengan eksternal, dalam hari ini dengan masyarakat umum. Nah, contoh komitmen terhadap ansitoh internal adalah syuro ataupun musyawarah kepengurusan. Jadi kalau apalagi yang diangkat jadi pengurus gitu, udah diangkat jadi pengurus, rapat saja nggak pernah datang, ya. Udah lantik jadi pengurus DPD, DPC, DPRA, tidak pernah hadir rapat misalnya. Nah itu melanggar komitmen. Ya. Oleh karenanya ketika kita sudah dilantik jadi pengurus, kita harus serius gitu ya dengan amanah itu, sebaik mungkin kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian juga misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh partai, kemudian pembinaan tadi ya, ada pembinaan ataupun pengkaderan dalam partai, kita ikuti gitu, dan ini merupakan hak anggota. Pembinaan itu adalah hak anggota dalam partai. Nah, kegiatan yang ke eksternal misalnya baksos ya, penggalangan dana, berbagi dengan anak yatim dan lain-lain. Apalagi sekarang di masa pandemi ada Jumat Berkah, ada paket untuk yang sedang isoman dan sebagainya. Nah, tentu semakin baik intensitas ansitoh kita ya, komitmen terhadap ansitoh kita terhadap jamaah, maka akan meningkatkan kekokohan komitmen kita terhadap jamaah. Nah, ini ya. Jadi semakin kita ikut dalam kegiatan-kegiatan partai, kita semakin mengenal. Bahkan saya Pak Atrianedi ke anggota-anggota PKS di berbagai jenjang, baik itu muda, madya dan seterusnya, saya minta untuk membaca platform dan falsafah partai gitu ya, membaca, karena banyak anggota yang nggak tahu platform gitu. Pengurus pun banyak gitu ya yang belum baca platform. Kalau dulu kan platform yang tebel itu loh Pak Trianedi, mungkin di DPD juga ada. Apa dibaca apa enggak, saya nggak tahu gitu ya. Makanya saya bilang udah sekarang liko-liko ataupun kelompok-kelompok pembinaan itu baca platform. Karena kita kan marketing.
mau menjual PKS dalam artian mengenalkan, menjual PKS itu platformnya apa gitu. Jadi kita harus bisa mentransformasikan platform dan falsafah PKS kepada masyarakat gitu. Tentu tidak setebal itu seperti yang ada dalam platform buku platform itu. Kita bisa menyampaikannya dengan bahasa kita, dengan bahasa yang dipahami. Tapi sekali lagi kewajiban ini yang saya sampai sekarang kok banyak ya anggota partai yang belum mengetahui platform partai. Gitu. Ini mungkin nanti DPD mungkin bisa menjadi agenda rutin gitu ya, baik itu mungkin bisa ditaklimatkan ke kelompok-kelompok pembinaan di berbagai jenjang agar paham gitu ya. Kita ini mau menjual partai dalam konteks tanda kutip ya, menjual partai itu memarketingkan partai tapi nggak tahu. Misalnya kayak Pak Trianedi itu dengan BP-nya misalnya ya Pak ya, British Propolis kan menguasai itu. Apa itu manfaat British Propolis, kalau jadi member tuh seperti apa, terus dan sebagainya, belum keuntungan yang didapat dan sebagainya. Jadi ada testimoni dan itu kan seperti itu kan Pak, kita kalau atau yang HNI misalnya, HPAI dulu ya, pokoknya ini nih, ininya dan sebagainya. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat, saya adalah kader PKS itu. Kemudian tampilannya kita bahwa kader PKS tuh seperti ini, ya akidahnya lurus, akhlaknya baik. Jadi kalau ada kader PKS, anggota PKS tapi suka mencaci maki orang, nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Suka menyerang orang di media, menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu bukan kader, harusnya gitu. Anggota PKS itu lisannya harus terjaga juga. Tadi akhlaknya solid, akhlaknya terjaga. Nah, itu. Jadi memang ini harus betul-betul dikuatkan dan ada di arahan Ketua Majelis Syuro ketika platform memperjuangan masyarakat madani, platform tahun 2008 kalau nggak salah, ada di pembukaannya itu. Kemarin kami bahas tuh di Liko-Liko itu jadi ngeh lagi gitu. Almarhum Ustadz Hilmi Amiduddin menyampaikan, beliau katakan kita ini selain memiliki kekuatan internal dalam artian pribadi-pribadi anggota PKS, juga kekuatan struktural gitu ya. Nah, jangan sampai PKS-nya bagus gitu, tapi anggotanya tidak kokoh gitu. Maka beliau katakan jangan sampai kita seperti tong kosong nyaring bunyinya. Mending kalau ada yang mukul baru nyaring gitu. Udah tong kosong nggak ada yang mukul nggak kedengaran. Nah itu ya. Jadi sekali lagi bahasa dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Taubah itu, bekerjalah kalian, kata Allah, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Nah konteksnya dalam dakwah, bagaimana dilihat oleh orang mukmin, itu pekerjaan kalian ditunggu. Maka sebagai partai yang peduli dengan urusan masyarakat, kader-kadernya atau anggota-anggotanya harus menampilkan kerja-kerja unggulan gitu ya. PKS harus menampilkan kerja-kerja unggulan. Anggotanya harus menampilkan kerja-kerja yang bukan kerja asal-asalan, tapi kerja-kerja yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi kalau di masyarakat tuh coba PKS mau buat apa ya dan sebagainya. Jadi kita tunjukkan kita memiliki keistimewaan gitu ataupun amal-amal yang cerdas, yang unggul. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap organisasi atau kepada partai. Yang ketiga adalah komitmen terhadap wajibah atau tugas-tugas yang diamanahkan. Ya. Jadi sebagai anggota tentu kita memiliki tanggung jawab yang harus dipikul, apalagi mungkin pengurus ya di pusat sampai ke DPRA itu memiliki tugas. Misalnya saya di MPW memiliki tugas, kemudian di Kabid juga saya merangkap Kabid, memiliki tugasnya apa dan sebagainya, memahami tugas kita. Jangan sampai kita udah ada namanya di kepengurusan, tapi nggak ada sama sekali pergerakannya. Nah ini jangan sampai kemudian yang nampak 4L, lo lagi gitu. Nah ini jangan sampai, makanya di tengah banyaknya amanah kita, misalnya amanah di keluarga, apalagi mungkin ibu-ibu ya,
nanti ketika sudah menikah, punya anak, dia harus megang liko, harus hadir di acara partai, rapat partai, itu juga harus perlu manajemen betul gitu ya. Terutama nih ibu-ibu yang kadang ada semacam apa ya, permasalahan kayak dibenturkan. Gimana ya suami nggak mengizinkan, gimana ya anak seperti ini. Nah, ini perlu adanya manajemen gitu ya terhadap tugas-tugas yang diamanahkan. Nah, itu ya. Jadi tentu berangkatnya tadi bukan keterpaksaan. Mungkin tadi malam sudah ini ya dikupas habis ya sama Ustadz Abdul Muiz tentang disiplin gitu ya, bagaimana disiplin salah satunya dalam tugas, dalam amanah, berangkatnya bukan keterpaksaan, tapi sesuatu yang kita jalankan dengan niat yang benar-benar memang karena Allah. Walaupun mungkin amanah tersebut bukan sesuatu yang kita sukai gitu. Kayak kemarin mungkin saya dicawagupkan gitu. Kan bukan saya kemudian minta, ya Allah minta-minta ya Pak Nedi jadi jadi cawagup gitu, mana ada gitu saya. Aduh, ngebayang pertama diamanahkan aja saya nangis semalaman. Saya bilang kok tega-teganya ya Pak Hari gitu. Saya sampai protes gitu ya ke Pak Hari waktu itu ketua DPW. Tapi kata Pak Hari, bismillah karena ibu nggak sendiri. Jadi insya Allah bagi saya pertama adalah niatnya. Kalau memang niatnya sejak awal seperti apa, mau kalah mau menang kita sudah dapat di niatnya insya Allah. Jadi tentu banyak pengorbanan yang kita korbankan ya Bapak Ibu. Misalnya saya harus mundur, itu pengorbanan. Saya harus keliling Kepri, meninggalkan keluarga, itu pengorbanan dan sebagainya. Saya kira di berbagai tempat banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang mungkin dicalegkan udah 5 kali pemilu nggak tembus-tembus gitu ya. Jadi ABCD ya, caleg bukan, caleg doang gitu ya. Tapi itu ketika niatnya memang dalam rangka memenangkan partai dakwah ini nggak masalah gitu. Mau menang mau enggak, yang penting bagaimana kita sudah berkontribusi sebaik-baiknya. Nah ini yang kadang terjadi dilema gitu ya terhadap kader-kader atau anggota yang mau dicalegkan. Itu salah satunya ya, salah satu nanti ketika mau pemilu. Nah itu ya, jadi komitmen terhadap tugas-tugas yang diamanahkan. Nah, di sini ada contoh-contohnya, silahkan para sahabat. Saya ingat sejarah sirah sahabat ketika perang Ahzab. Mungkin Bapak Ibu pernah baca. Perang Ahzab itu perang yang sangat sulit gitu ya. Perang yang sangat kondisi waktu itu dingin yang sangat mencekam, kemudian musim paceklik, kemudian umat Islam dikepung oleh pasukan sekutu. Ya, Al-Ahzab kan di awal-awalnya, di ayat-ayat yang awal itu Bapak Ibu bisa baca lah bagaimana seperti digambarkannya itu pokoknya ini banget dalam kondisi yang sangat pelik sekali gitu ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah mengutus para sahabat dikumpulkan, kata Rasulullah, siapa yang mau pergi ke benteng musuh gitu. Sahabat ada yang kelaparan, lagi dalam kondisi dingin, nunduk semua Bapak Ibu, nunduk semua gitu. Tapi kemudian ketika Rasulullah mengatakan kum ya Huzaifah, dia langsung ngomong ke Huzaifah, berdiri engkau Huzaifah dan pergi ke benteng musuh. Huzaifah nggak kemudian kok saya sih Rasulullah, kadang-kadang kan kita gitu ya, ketika diamanahkan kadang-kadang kok saya jangan saya lah gitu, yang lain aja, kayak gitu enggak sih Mbak Lian? Ada nggak yang suka kayak gitu? Kok saya sih, saya contohkan lah, kalau misalnya mau iftar, kadang-kadang di liko saya misalnya mau iftar jama'i, dibilang ayo kita bagi tugas bawa makanannya. Ada yang langsung saya kerupuk aja lah Mbak, langsung yang paling ringan ngambilnya gitu. Iya, saya bilang kenapa nggak bilang saya bawa yang terbaik. Suka gitu, suka ada yang ngambil yang paling ringan ininya, kerupuk nanti juga gitu. Tapi ada yang nggak apa-apa. Nah, Huzaifah itu pada waktu itu ketika sebenarnya sahabat juga nggak ada yang berani langsung saya ya Rasulullah, tapi ketika sudah diamanahkan kum ya Huzaifah langsung enggak, kok saya sih Rasulullah, kenapa enggak Umar, kenapa enggak ini, enggak gitu, enggak. Tapi bismillah, walaupun kata Huzaifah dalam hatinya diceritakan dalam sirah itu, dia mengatakan
ketika aku berangkat ke benteng musuh itu seperti ada beban batu yang ditimpakan ke punggungku. Karena dia kebayang menyusup ke benteng lawan dalam kondisi yang tadi umat Islam dalam kelaparan dan sebagainya, itu bisa dibayangkan lah. Terus kondisi pasukan musuh yang luar biasa kuatnya gitu. Tapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tentu ada berbagai hikmah ketika kita menerima amanah yang dibebankan kepada kita. Tapi kalau kita kemudian biarin aja, toh bukan keinginan saya jadi pengurus, saya nggak mau melaksanakan. Nah, nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang keempat, udah lewat ya Mbak Lian waktunya. 5 menit lagi ya. Iya, ya Bu. Nah, insya Allah. Komitmen terhadap infak. Nah, di partai itu kan ada namanya infak. Baik infak yang sunnah dalam konteks, kemudian infak yang wajib. Wajib itu ada infak IWAI ya, infak wajib anggota ya. Ada yang rutin itu ya, ada yang 5.000 kalau nggak salah ya. Kemudian nanti kalau anggota Madya itu ada namanya infak wajib anggota inti gitu ya, ada, nanti bisa di ini. Wajib dalam konteks seperti itu ya, bukan wajib dalam konteks ilmu fikih, bukan. Ya, jadi komitmen infak Allah juga menyuruh ya kepada kita bagaimana membeli ya, Allah membeli kita, innallaha ashtara minal mu'minina, ini ya di surat At-Taubah, kemudian di surat As-Saff juga ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya salah satunya tadi tu'minuna billahi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kan di berbagai ayat itu amwal itu yang pertama sebelum anfus. Jadi harta itu dana ini sangat penting terhadap perjuangan. Jangan dikira kemudian kita enggak usah, kayaknya dulu agak-agak haram kita membicarakan harus kaya ya, tapi sekarang nih udah banyak pengusaha-pengusaha kaya nih, ada Pak Trianedi, Bu Dewi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena betul gitu. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang kaya gitu ya. Kaya, memang kaya harta, tapi tadi meletakkan hartanya di tangan. Jadi ketika dakwah membutuhkan itu dikeluarin tanpa aduh sayang ya gitu ya. Nah itu, tapi tadi memang habis, apalagi dalam perjuangan Rasulullah ya, Bunda Khadijah sampai habis-habisan untuk dakwah. Kemudian sahabat Abu Bakar yang tidak menyisakan apapun kecuali Allah dan Rasulnya. Kita mungkin belum bisa seperti Abu Bakar yang nggak menyisakan apapun kecuali Allah dan Rasulnya, karena mungkin keyakinan kita belum seperti Abu Bakar. Kita belum, kalau Abu Bakar as-siddiq soalnya ya, selalu membenarkan. Ya jelas sekali beliau komitmennya. Kemudian Umar pun separoh gitu ya. Aku tidak pernah bisa mengejar Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan, bagaimana kita tahu ya, selalu pengorbanannya dalam konteks membantu kaum muslimin. Kemudian sahabat-sahabat lain juga, Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini infaknya beragam ya ibu-ibu, tapi bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi itulah kita memahami bahwa perjuangan dakwah berorganisasi itu pasti ada. Tadi bagaimana kita dituntut untuk berkorban dengan jiwa dan raga gitu ya. Jadi apalagi kalau jadi anggota dewan ya, ada nanti di infaknya lebih besar lagi gitu. Karena tadi untuk apa? Bukan untuk apa? Untuk konteks dakwah juga, tadi untuk kegiatan-kegiatan atau ansip. Dan terakhir, komitmen terhadap keputusan organisasi atau keputusan jamaah. Ini kedua terakhir ya. Nah itu, jadi ada keputusan-keputusan syuro jamaah udah diputuskan, ditaklimatkan, udah dibayankan, udah dijelaskan penjelasannya oleh Dewan Syariah. Kadang ada keputusan syuro disuruhkan lagi nih. Ini yang penyakit nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai misalnya ada taklimat, perintah, koror ya, kalau bahasanya di ini tuh kororot ya, keputusan-keputusan. Udah diperintahkan kepada kader gini-gini atau anggota, disuruhkan lagi, dilipok-lipok disuruhkan. Padahal harusnya tinggal melaksanakan. Kita capek lagi, suruh lagi gitu. Nah itu yang nggak boleh ya, mensuruhkan lagi apa yang sudah menjadi keputusan organisasi. Ya kita terima dalam keadaan
Ingat, dijanji sebagai anggota partai dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan suka maupun tidak suka. Jadi kita kalau terhadap putusan yang kita sukai, kita berangkatnya enak gitu. Tapi terhadap yang tidak disukai, berangkatnya tidak enak. Makanya dalam ayat Allah itu disebutkan berangkatlah ya ke medan perang itu dalam keadaan berat maupun ringan. Nah, terakhir komitmen terhadap ketaatan ya kepada pimpinan atau kiada. Siapapun, kita tidak melihat, oh kiada yang sekarang nggak pandai orasi, nah, kan ada. Oh kiada sekarang nggak ini gitu ya. Jadi kiada itu nggak dilihat dari itunya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan. Tentu setiap kiada, pimpinan itu mempunyai kelebihan masing-masing, sebagaimana kita juga memiliki banyak kekurangan dan pasti ada kelebihan. Tapi bukan untuk dijadikan alasan untuk kita tidak taat. Ya, jangan sampai kita seperti Bani Israel yang ketika nggak ada Rasul, dia minta Rasul. Gitu, minta pemimpin. Kemudian ketika diutus Tolut, mereka menolak. Gitu. Karena Tolut bukan dari kaum mereka, bukan dari golongan mereka, nggak kaya katanya, bukan dari golongan terpandang. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ketika sudah Majelis Syuro memutuskan Ahmad Syaihu, Ustaz Ahmad Syaihu sebagai presiden PKS, kita taat selama tidak diajak untuk bermaksiat. Sama di DPD juga udah diputuskan Bapak Atrianedi sebagai ketua DPD, kita taat gitu selama tidak mengajak kepada maksiat. Saya kira nggak ada lah kiadah kita yang mengajak kepada maksiat, adanya malah mengajak kepada kebaikan, dipaksa kita untuk berbuat kebaikan. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu, nah ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 tentang ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri. Ayat 32, ayat 132 juga di surat An-Nisa. Ayat 59 sampai 80. Silakan nanti ditadaburi. Mungkin itu Pak Nedi, Bu Lian dan Bapak Ibu atau ikhwan akhwat sekalian yang saya cintai, berbagai hal ya terkait komitmen terhadap kepartean ataupun terhadap organisasi. Dalam hari ini kita berbicara organisasi ini berbicara partai ya, karena jamaah yang kita maksud sekarang ini adalah partai, karena kita sekarang berjuang berdakwah melalui lembaga yang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin itu, jadi bukan organisasi secara umum ya. Kalau kita belajar kuliah kan ada komitmen terhadap organisasi, tapi hampir mirip sih Pak Nedi, dalam arti menurut para ahli juga, komitmen menurut para ahli terhadap organisasi, loyalitas anggota atau karyawan kepada organisasinya. Kebetulan saya belajar tentang organisasi, ada tuh disebut komitmen. Tapi yang kita bahas pada malam hari ini, iltizam itulah yang dimaksud gitu ya. Itu Pak Iskandar minta masuk, Mbak Lian. Saya admit aja ya. Oke, udah. Oh, udah ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Walafa minkum. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari pemaparan saya. Intinya kita dituntut untuk komitmen terhadap apapun yang sudah kita janjikan gitu ya, tadi untuk janji kepada Allah, pada Rasul, juga kepada jamaah ini. Insya Allah semoga diberkahi, walaupun mungkin dalam keadaan kita tidak menyukainya. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tadi materi oleh Al-Ustadzah Suryani SE. Berikutnya, materi berikutnya, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 oleh Al-Ustadz Ing Iskandar Shah. Kepada Al-Ustadz Ing Iskandar Shah, disilakan. Baik, suara jelas nggak? Sebelum saya mulai. Jelas, Ustaz. Ya, baik ya. Jelas Ustaz. Jelas. Satu pulau itu masa nggak jelas. Singgungnya sama kumisnya ada tumbuh, Ustaz. Takutnya
Kalian pada tidur semuanya kan? Tanya dulu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan, yang kami muliakan, seluruh hadirin yang ada di Zoom ini, wabil khusus ada Ketua DPD PKS Kabupaten Bintan, kemudian Bu Suryani masih ada ya, Bu Suryani dan semua lah yang hadir di sini ya. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita mungkin ya, tengah pandemi kita tetap aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah thalabul ilmi ya, kita menimba pengetahuan, wawasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Ini merupakan salah satu sebagai amal kebaikan yang memperberat pahala kita di yaumul qiyamah. Amin. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi yang mulia Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan saya doakan kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjut langsung saja ya. Ada waktu yang terbatas. Pada malam ini saya akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan, dan sebenarnya materi tentang wawasan kebangsaan ini ya, terutama Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan materi atau pendidikan dasar kita ya, waktu kita mungkin di sekolah sejak SD aja, bahkan TK ya, saya kebetulan nggak pernah masuk TK. Jadi kita udah diajarin tentang Langsung SMA ya Pak? Ya, saya langsung masuk SMA. Kita sudah apa namanya, sudah diajarin terkait dengan nilai-nilai kebangsaan ya. Para hadirin yang berbahagia, ketika kita bicara tentang materinya udah ada kan? Udah disampaikan belum slide-nya? Ada tadi? Pak Is, coba. Pak Is, antum share screen aja. Share screen ya. Share screen. Waduh. Coba sama Bu Lian, kayaknya udah ke Bu Lian. Mbak Lian, di-share Mbak. Saya pakai komputer lain misalnya. Oh, banyak komputer Bapak nih. Kasih Ya. Kamila 1. Ada 4 kayaknya. Sama-sama mantan kami nih. Ya. Sekarang pengacara, pengangguran. Iya, kami pengacara sekarang nih. Ya. Makanya semua liko diamanahkan. Tiap hari nggak boleh Bu Nani nggak pegang liko. Ya. Udah ini? Udah dikeluarin belum? Mbak Iya. Lian kirim ke saya boleh, biar saya share. Atau saya kirim ke Ibu ya. Boleh, boleh. Sudah Pak Rafiq, tadi sudah saya kirim ke Pak Rafiq. Oh ya, coba dibuka. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke nilai Pancasila, kalau kita bicara tentang landasan kehidupan berbangsa dan negara, Pancasila itu sebenarnya tidak jauh dari nilai-nilai
Islam, kebangsaan dan semuanya, dan merupakan akar sejarah kita. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang Muslim, orang bangsa Indonesia, keturunan Muslim, ya, kita menganggap bahwa Pancasila bukan bagian dari kita, ya. Kalau kita dalami lagi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai Islam banyak sekali, ya. Bahkan ikhwafillah wal akhwat, ya, kalau kita merujuk di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban qabailan lita'arafu, ya. Jadi sesungguhnya manusia itu telah diciptakan oleh Allah ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, khusus bangsa Indonesia, ya, dari bangsa Merauke punya perbedaan-perbedaan, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya nation kita, bangsa kita Indonesia sebelum tahun 45, kita kan terdiri dari kerajaan-kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan kecil. Makanya kalau kita lihat konteksnya proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, jadi dia pakai atas nama dia. Kalau surat pakai atas nama itu kan banyak pemiliknya, iya kan? Nah, begitulah. Nah, kalau kita lihat lagi sejarah penyusunan Pancasila, ya, dari BPUPKI, ada timnya yang merumus, yang terkenal kan Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, ya, sampailah 18 Agustus 1945, ya. Waktu itu juga masih ada kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya. Tapi setelah itu kita hapus, ya, karena itu konsep komitmen kebangsaan sebenarnya, ya. Jadi ini sejarah yang perlu kita pahami, ya, apalagi kita sebagai kader dakwah, partai politik. Jadi kita nggak boleh menghilangkan nilai-nilai kebangsaan ini, ya, nilai-nilai yang akan mengikat kepada kita. Makanya di dalam TAP MPR, ya, MPR itu sering disosialisasi itu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan landasan-landasan kehidupan kita berbangsa dan negara. Tadi, ya, mungkin Ustadz Atrinadi dia suka makan kalio, ya. Kalau saya hobinya makan nasi lemak, ya. Kalau berfungsi satu ini nggak mungkin, gitu, ya. Yang satu suka batagor. Kalau Ibu Suryani itu biasanya dia suka ini, ya, ada batagor, ada bacigor. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Dan itu pilihan-pilihan, ya. Makanya unik bangsa kita sebenarnya, ya. Ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Saya pernah di Belanda, ya. Di Belanda itu kalau bahasa yang beda tuh dialek aja. Kecuali Friesland, ya. Friesland itu yang dulu kalau ada susu junjung itu susu Friesland, ya. Biasa di situ adalah banyak petani peternak lembu. Ya, dulu adanya Friesland, susu cap junjung, ya. Oh, saya susahnya susu ibu. Nggak tahu yang lain dulu, ya kan? Saya nggak suka susu, Pak. Ya. Nah, ternyata di sana kalau Friesland itu memang harus dimakan, tetapi yang lain Rotterdam yang lain semua bisa. Begitu juga dengan Jerman misalnya, ya. Tapi Indonesia, kalau orang Cirebon geser ke Bogor udah nggak ngerti lagi bahasanya, ya. Kemudian orang Garut pergi ke Jawa Tengah udah nggak ngerti lagi bahasanya. Kita aja kalau dari Tanjung Pinang atau Karimun lah, saya geser ke Natuna, kadang-kadang ada beberapa kata saya nggak ngerti sama sekali. Ya, begitulah uniknya bangsa kita. Ya, jadi kalau tidak ada landasan kehidupan berbangsa kita susah, ya. Nah, kita sebagai contoh, sebagai
orang Kepri bangga ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, ketika Profesor Muhammad Yamin ditanya bahasa Indonesia adalah berasal dari sebuah pulau yang kecil, yaitu Penyengat gitu. Nah, jadi begitulah sebenarnya uniknya bangsa kita ya. Jadi saya menganggap suku itu bukan suku sebenarnya, tapi nation. Yang namanya bangsa itu suku itu kita masih ngerti bahasa-bahasanya ya. Tetapi dengan 300 lebih ya bahasa itu saya anggap itu bangsa-bangsa lain sebenarnya, karena kita nggak ngerti sama sekali. Budayanya juga berbeda ya. Tapi itulah Allah ciptakan bangsa kita dengan adanya nilai-nilai Pancasila ya. Kalau kita kaji ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai bagaimana ketuhanan ya, ketauhidan ya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ya, bagaimana kita di dalam Islam juga ya, yang hak-hak kemanusiaan ya, an-nafs ya, itu menjadi merupakan sebuah sebuah kewajiban kita, daruriyah ya. Islamiyah itu kan ada 5 ya, termasuk kalau kita lihat di nilai Pancasila itu ada ya, persatuan, bagaimana membangun persaudaraan tadi di ayat tadi, min dzakari wal unsa ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, kemudian musyawarah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata-kata di dalam di dalam Pancasila itu luar biasa ya. Kemudian merumuskan Pancasila juga tokoh-tokoh Islam luar biasa, ada NU, Muhammadiyah ya. Dari Sumatera Barat itu ada Muhammad Yamin, ada Buya Hamka, ada Syahrir, Insinyur Syahrir ya, Bung Hatta ya, luar biasa sebenarnya ya. Jadi kita berharap bahwa terutama kader PKS benar-benar memahami nilai-nilai kebangsaan ini, karena kita nanti berinteraksi. Kita hidup ini nggak bisa sendiri, bro. Ya, kita anggap kita punya semuanya untuk menyelesaikan masalah bangsa ini nggak bisa. Ya, Ibu Suryani punya pengalaman itu ya, hampir menang waktu itu. Ya. Masih ada nggak Bu Suryani itu? Masih Pak, lagi masih makan. Ada. Kalau orang Aceh bilang nggak ada yang kalah. Sakit loh Pak. Semuanya menang, tapi menang nomor 1, menang nomor 2 katanya, menang nomor 3. Ya, nah, para yang berbahagia, nah kita coba lihat ini kita ya, sebentar. Saya ingin lihat slide nomor sebentar. Kok hilang slide-nya? Sudah hilang ya? Jadi kalau filosofi Grondslag itu bahasa Belanda ya, atau belief, kepercayaan, belief system ya. Jadi ternyata kalau kita lihat pendekatan kita menjaga keutuhan bangsa ini, ternyata dari nilai-nilai keagamaan, nilai kultural, ini luar biasa sebenarnya prinsip-prinsip Pancasila itu. Ada pendekatan edukatif ya, kemudian pendekatan hukum, pendekatan struktural ya, termasuk para yang berbahagia Undang-Undang Dasar 45. Kan ada pembukaan ya, ada Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita bicara tentang perundang-undangan ya, dasar undang-undang, nanti itu ada Undang-Undang 45 di atasnya ya. Mulai dari pasal 1 sampai ke pasal 36 kalau nggak salah ya. Walaupun memang ada beberapa
berapa kali di amandemen ya. Itu tinggal tergantung kesepakatan para politik kita aja, apakah dia mau di amandemen atau tidak. Walaupun sebenarnya banyak juga yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ya, terutama terkait dengan pencalonan presiden, warga negara dan sebagainya. Ifafillah, sebenarnya malam ini saya kalau ingin fokus di internal kita ya. Kalau kita bicara Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kita udah pernah belajar di sekolahan. Bahkan PSBB dulunya ada namanya, atau P4 ya. Saya termasuk orang yang teladan tentang P4 ya. Dulu hafal 36 butir-butir Pancasila ya Pak Trinadi ya, Ustadz ya. Apa namanya? Dulu ada penataran P4 macam-macam lah itu ya. GBHN Pak. Nah, kalau usianya dia udah lulus, baru lahir dia kayaknya. Ya kan? Nah, kan kita nih kadang-kadang ada persoalan internal kita. Pancasila ini bertentangan dengan doktrin kita atau Islam misalnya ya. Nah, ini yang harus kita hilangkan di dalam diri kader-kader PKS ya. Tadi saya sampaikan dari awal bahwa membangun negara ini, membangun bangsa ini, apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi ya, kita ingin Indonesia itu berdaulat, sejahtera, ya, makmur ya. Kalau sejahtera itu apa bedanya sejahtera sama makmur ya? Kalau sejahtera biasanya diukur dengan ini ya, pendapatan negara, PDRB-nya, PDB-nya atau JNB ya. Tapi kalau kita bilang makmur itu gini, makmur itu ibu atau bapak kalau buka keran wastafelnya langsung minum. Nah, itu orang itu sudah makmur, itu kayak gitulah model makmur itu. Jadi dia punya fasilitas semua, dari teknologi semuanya. Ya, nah kita ingin negara kita seperti itu. Ya, nah khusus saya akan kecil lagi, khusus Kepri. Nah ini tantangan kita nih ya, semuanya. Kita dekat dengan Singapura dan Malaysia, ya. Tapi kadang-kadang perbedaan kita seperti langit dan bumi, ya. Walaupun mungkin kita susah juga menyamai Singapura dan Malaysia. Namun kita punya opportunity, ya, kita punya kesempatan untuk menjadi yang baik, ya, muka terdepan dari wajah bangsa kita, ya. Saya melihat ini salah satu kesempatan yang kita harus manfaatkan dengan geostrategis posisinya di Selat Malaka, perbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan harus kita manfaatkan. Ya, nilai agar kita bisa makmur, sejahtera. Nah, dan ini saya berharap kader-kader PKS lah tampil ke depan nanti. Karena kita punya peluang untuk lebih maju dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kenapa? Ya, karena posisi strategis kita, ya, kita daerah unik, ya. Bahkan khusus di Bintan ya, kami lagi merancang di tata ruang. Ini bentuk daripada kebangsaan, kecintaan kita kepada tanah air ya. Jadi saya lagi merancang, tim kami, saya bantu merancang ini, itu untuk menyusun kawasan industri maritim di Bintan Timur. Ya, jadi maritim itu tidak akan maju kalau kita tidak rencanakan laut-laut kita dengan baik. Ya, Singapura dia menggunakan namanya MSP, Maritime Special Planning. Ya, dia melakukan laut-laut itu tempat labu jangkar, kemudian dia bangun namanya MTI. MTI itu Maritime Trade Industry. Ya, karena
nilai-nilai Pancasila kebangsaan itu outcome-nya itu adalah bagaimana kita berpartisipasi kepada bangsa ini sebenarnya itu ya. Jadi kalau itu kita belajar, oke, udah. Atau samalah dengan kita tarbiyah. Tarbiyah itu kan dari 10 muasafat yang kita bangun, dari akidah sohil ibadah, kemudian akidah yang benar ya, matinul khuluq, sampai kepada nafil li ghairihi, agar kita bermanfaat pada orang lain. Nah, begitu juga nilai kebangsaan ya. Kita ingin berperan ya dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki di daerah. Nah, kita lagi membangun di daerah Kijang itu, kami lagi merancang namanya MTI, Maritim Trade Industry. Kenapa? Karena ternyata lautnya luar biasa, kedalamannya, kemudian keamanannya. Kalau di Singapura dia bangun pulau-pulau kecil, pulau-pulau buatan ya, dengan pulau tua semuanya, dan ternyata Kepri luar biasa ya. Nah, ini yang kita ingin perankan ke depan, baik nilai-nilai doktrin keagamaan kita maupun nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki. Oh, ternyata si A atau Bang Rofik ya, dia mampu mungkin membuat tulisan menjaga Indonesia dari Kepri misalnya, gitu ya. Atau teman-teman yang di daerah industri, gimana kita membangun industri baru dengan adanya jembatan Babin nanti misalnya. Jadi banyak sebenarnya yang jadi jangan hanya sebatas doktrin-doktrin yang tidak hidup, yang harus kita hidupkan. Doktrin-doktrin itu menjadi sebuah nilai yang bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Kemudian karena saya kalau udah bicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya pikir kita semuanya sudah ngerti itu, ya. Bapak, Ibu yang berbahagia, ini mohon maaf nih ya, saya cerita sedikit, ya. Jadi Kepri ini ada 3 hal, ya. Kalau kita ingin membangun Kepri, ya. Yang pertama adalah kita perkuat dengan sumber daya manusia. Yang kedua adalah dengan sentuhan teknologi, ya. Ya, misalnya orang nangkap ikan ya mungkin pakai drone seperti di bawah laut misalnya ya, sehingga ikannya bisa banyak, kita mendeteksi ikannya misalnya. Nah, yang ketiga yang saya sentuh itu adalah regulasi. Nah, nih. Kita nggak boleh keluar dari NKRI, ya. Makanya saya lebih cenderung kalau mau kita Kepri mau maju, regulasinya memang harus ada exception, pengecualian, ya. Karena kita ingin menjaga negara kita ini, ya, menjaga Pancasila, Undang-Undang, NKRI. Tetapi kita terbentur dengan regulasi-regulasi, karena kadang-kadang membuat regulasi pusat itu tidak melihat situasi, kondisi daerah kita berbasis laut, 96% laut. Bahkan kalau nanti Perda RZWP 3K itu disahkan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Menteri Dalam Negeri, kita terkoreksi 98% kita laut sebenarnya, ya. Nah, jadi unik kita ini sebenarnya. Makanya saya lebih cenderung, ya, kita mendapatkan otonomi khusus ekonomi, ya, bukan hanya Natuna tapi kekhususan, karena emang unik kita ini, gitu. Dan ini saya ingin kita agak keluar dari cara berpikir ini ya, karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, selama kita tidak keluar dari prinsip-prinsip itu, itulah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Karena saya ingin kita hidup, ya, punya nilai-nilai kontribusi itu, karena kader itu hakikatnya, ya. Kita ditarbiyah mingguan, ya, diberikan materi-materi nilai-nilai Islam, nilai tentang kemanusiaan,
kemudian apa tentang kebangsaan dan sekarang ya, itu tidak lain adalah bagaimana kader dakwah itu memiliki performan ya, memiliki sikap ya yang menjadi orang-orang yang fastabul khairat ya, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu juga termasuk adalah prinsip-prinsip kebangsaan kita ya. Jadi dulu saya pernah diperiksa sama Kabinda, ini sedikit ya, 2010. Jadi dulu saya pernah diperiksa sama kepala BIN, Badan Intelijen. Mungkin nggak semua orang tahu ya. Karena dulu ada orang yang ngajak saya merdeka, Kepri ini. Pernah. Ya. Saya bilang, ngapain kita merdeka? Nanti dikejar-kejar sama polisi. Saya bilang lagi. Ya, udah nggak usah merdeka-merdeka. Tapi kita bikin aja otonomi khusus ekonomi Kepri. Makanya 2010. Nanti bisa di Google ya. Bisa di Google tentang tulisan saya di 2010 kalau nggak salah ya. Nah, waktu dipisah sama BIN, kepala BIN bilang gini, Mas, sampean bikin tulisan tentang otonomi khusus ekonomi Kepri maksudnya apa? Ya, karena kalau kita bicara tentang otonomi khusus, pasti mau bilang merdeka, ya kan? Nah, saya bilang apa? Saya bilang, Mas, saya panggil Mas ya. Kepri dulu luar biasa sejahtera, ya. Kenapa dia sejahtera? Karena adalah border area. Dia adalah daerah perbatasan. Nih, siapa yang suka bisnis sih? Sebenarnya kalau bisnis, ini prinsip bisnis ya. Jadi bisnis itu adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang ada selisih harganya. Nah, gitu. Termasuk adalah selisih pakai kurs dolar. Nah, jadi kalau ibu yang suka KUKM, jual kerupuk, jual apa, bagus cari connecting jualan di Singapura. Karena mungkin di sini 5.000, di sana bisa $2. Nah, udah beda kan? Nilainya cuma 2 dengan 5.000 nolnya 3, 2 angka 2, ya kan? Nah, tapi karena perbedaan negara, selisih kurs itu membuat kita jadi untung gitu. Nah, itulah kelebihan kita daerah border area perbatasan. Ya. Oh, gitu ya. Ya, jadi memang dulu mohon maaf ya, tahun 84 kami masih pakai dolar. Kalau ini orang Batam, Bu Suryani ini, orang di Pulau Kasu. Mungkin di Bintan iya, di Moro itu gitu juga pakai dolar transaksinya. Ya. Benar. Nenek saya, almarhum nenek saya itu dia punya rumah sewa, disewakan dalam bentuk dolar Singapura. Ya. Kalau kita kan pakai rupiah, kursnya naik turun terus kan gitu ya. Nah, terus saya bilang seperti itu, kalau Kepri mau maju maka kita harus punya kalau bisa kita punya otonomi khusus ekonomi. Artinya gini, saya pengen kader itu ada lompatan-lompatan ya, jump up ya, makanya kata Pak Sani itu ada jump up by the law ya. Kita harus punya kemampuan untuk lompatan-lompatan untuk membangun bangsa ini, untuk mengejar ketinggalan kita, tetapi tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yaitu ya Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi enak kita, ya. Para yang berbahagia, kita semuanya membina, ya. Kami juga terbina juga, ya. Kita ini saya ibaratkan membina teman-teman itu jangan seperti membina pohon bonsai. Tahu pohon bonsai? Hah? Pohon bonsai itu tiap hari dipelihara, digunting, kalau panjang daunnya ya, digunting. Memang dia mahal, ya. Tapi kalau kita melihat nilai manfaatnya, ya, dia tidak bisa seperti pohon beringin ya. Orang bilang kalau ini pohon bolkar ya. Bisa rindang, bisa untuk berteduh. Nah, begitu juga kader. Ketika dia memahami nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebangsaan Pancasila, harusnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu yang namanya kader yang muntijah, yang produktif. Ya, gitu ya. Jadi
mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena waktu juga terbatas ya. Tapi pada intinya saya yakin kader-kader Bintan khususnya dia memahami wawasan kebangsaan yang sangat kuat, yang memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dia ingin juga berperan, mengambil peran kontribusi di masyarakat. Ya, saya yakin itu. Ya, nah dengan modal-modal itulah menjadi penyemangat kita ya untuk mencintai tanah air kita. Kalau orang yang sudah mencinta tanah air, dan itu juga bagian dari agama kita, mencintai tanah air, nilai keimanan kita, akhirnya insya Allah kita merasa bahwa kita hidup di dunia ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Kepri, khususnya di Bintan, dia punya nilai-nilai yang kita kita punya nilai ya, sehingga hidup ini punya kesan, dan kita ingin mengakhiri kehidupan kita dengan amal-amal soleh, dan amal-amal soleh itu bisa kita lakukan ketika kita berinteraksi menjadi warga negara Indonesia yang baik ya, menjadi kader PKS yang baik. Kalau tidak harus semuanya di dalam masuk ke arena kepala daerah atau menjadi anggota legislatif, semua orang bisa peran dari manapun ya. Jadi jangan anggap peran itu hanya di legislatif atau di eksekutif ya. Semua kita harus bisa berperan, mau berperan untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya kemana ini? Tiduran ya. Pak Rofiq. Silakan. Usul mungkin peserta bisa dibuka kameranya ya, biar nampak semua. Foto dulu Mbak Lian. Ya, pesertanya dibuka, yang belum ini. Oh, Pak Rofiq terkendala sinyal. Baik, saya ambil alih ya. Mbak Lian buka usul semua fotonya Mbak Baik, mohon untuk semua peserta untuk buka dulu videonya. Bu Yayu atau Ustaz Nedi bisa dibantu ambil foto. Bu Arya belum ya? Bu Agini dibuka dulu. Mbak Arya, videonya dibuka dulu. Mbak Arya dan Bu Agini. Mbak Arya. Ini orangnya ada nggak nih? Mbak Arya. Oh, sambil tidurkan anak ya. Ya sudah. Baik. Gua gini. Saya nggak usah baik. ya. Ya. Mbak Dewi, jangan. Baik, silakan diambil dulu fotonya Bu Yayu. Bu Ira belum. Bu Ira belum. Ready aja. Sama Bu Agini. Bu Ira, oh Bu ya, Bu Agini juga ASN ya, nggak apa-apa. Oh iya iya. Baik. Siapa yang foto Mbak? Nah. Ustadz Nedi ya, silakan Ustadz. Oke. Boleh pelan-pelan.
Oke. Nah, saya ada yang pakai masker kayaknya. Baik, sudah ya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rangkaian acara pendidikan sudah kita lewati semua. Insya Allah semoga materi-materi yang sudah disampaikan bisa diserap dengan baik. Dan kita berharap ke depannya bisa berkontribusi lebih maksimal lagi. Dan insya Allah akan dilakukan lagi tahapan berikutnya, agenda pelantikan, nanti ditunggu kabarnya. Insya Allah tanggal 8 Agustus. Jadi mohon untuk semua peserta mempersiapkan diri lagi untuk bisa menghadiri lagi undangan dari kaderisasi. Jazakumullah khairan katsiran kepada para narasumber, Bu Suryani, Ustadz Iskandar, dan semua pengurus dan panitia yang sudah ikut terlibat mensukseskan acara pendidikan malam ini. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada semua peserta yang sudah bisa bekerja sama dengan baik. Insya Allah kita semua semoga diberikan kesehatan. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.